Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok satu membawakan materi akuntansi dalam aksi. Sebelum perkenalan nih, akuntansi dalam aksi itu apa sih sebenarnya? Kegunaannya, cara penerapannya. Nah, nanti kita akan bahas itu. Perkenalkan dulu, saya Adiat Marasendria Marsuki. Lanjut. Saya Siti Syafira. Dan saya Novel Hakim Fadilah. Nah, silakan. Yang dapat giliran pertama, baca. Akuntansi, accounting terdiri dari 3 dasar aktivitas. Yang pertama, mengidentifikasi peristiwa-peristiwa ekonomi yang relevan untuk bisnisnya, mencatat peristiwa-peristiwa tersebut untuk memberikan data historis dari aktivitas-aktivitas keuangan perusahaan. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi yang diperoleh kepada para penggunanya yang berminat lewat laporan akuntansi, accounting report. Siapakah yang menggunakan data akuntansi? Para pengguna internal. Para pengguna internal informasi akuntansi adalah para manajer yang merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan perusahaan, serta auditor yang bertugas untuk memperbaiki catatan keuangan yang telah diberikan oleh manajer. Nah, para pengguna eksternal ini adalah orang-orang atau organisasi-organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang perusahaan itu. Biasanya dipakai oleh investor dan para kreditor. Ketika dalam pelaporan keuangan, nah, standar perilaku dengannya, tindakan seseorang dinilai sebagai benar atau salahnya, jujur atau bohong, adil atau tidak adil adalah etika. Pelaporan keuangan yang efektif bergantung kepada perilaku yang beretika. Nah, ini ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama ada mengenali situasi etika dan permasalahan etika yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis komponen-komponen utama dalam berbagai situasi. Yang ketiga, identifikasi berbagai alternatif dan pikirkanlah dampak dari setiap alternatif pada beberapa pihak pemangku kepentingan atau stakeholder. Prinsip-prinsip pengukuran akuntansi. Ada 2. Prinsip biaya historis, historical cost principle, atau yang dikenal prinsip biaya. Ini biaya yang dikeluarkan dengan menulis semua biaya yang dikeluarkan sebelum mendapatkan barang yang sudah didapat, sebelum mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Jadi itu maksudnya perjalanan uang yang harus diperoleh seperti misalkan pengambilan wifi. Selain beli router, kalian juga harus memakai jasa pemasangan juga dan segala macam gitu. Yang kedua ini prinsip nilai wajar. Ini menyatakan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai yang wajar. Berarti aset atau liabilitas yang dijual itu harus dilaporkan. Nah, Asumsi-asumsi dalam akuntansi. Asumsi unit moneter mewajibkan perusahaan untuk memasukkan dalam catatan akuntansi hanya data transaksi yang dapat dinyatakan dalam nilai uang. Asumsi entitas ekonomi mensyaratkan bahwa aktivitas-aktivitas entitas disimpan secara terpisah dan dibedakan dari aktivitas-aktivitas pemilik entitas dan seluruh entitas ekonomi lainnya. Persamaan akuntansi dasar, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Persamaan memberikan kerangka kerja mendasar untuk mencatat dan mengiktisarikan peristiwa ekonomi. Persamaan akuntansi dapat diterapkan untuk seluruh entitas ekonomi tanpa memperhatikan ukuran, sifat usaha, atau bentuk organisasi bisnis. Aset yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan, kapasitas untuk menyediakan layanan atau manfaat di masa depan, kas, persediaan, peralatan, dan lain-lain. Liabilitas, klaim terhadap aset yaitu utang dan kewajiban yang ada, kreditur pihak yang
yang memberikan utang, utang usaha, wesel bayar, dan lain-lain. Ekuitas yaitu klaim kepemilikan pada total aset, terkadang dianggap sebagai ekuitas residual, modal saham, saham biasa, dan saldo laba. Pendapatan adalah penambahan bruto dalam ekuitas yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan untuk tujuan memperoleh laba. Biasanya pendapatan berasal dari penjualan barang dagang, melaksanakan pekerjaan jasa, menyewakan properti, dan meminjamkan uang. Beban adalah biaya dari aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Beban umum terdiri dari beban gaji, beban sewa, beban bunga, beban pajak properti, dan lain-lain. Distribusi kas atau aset lainnya ke para pemegang saham, dividen mengurangi saldo laba, dividen akan tetap bukanlah sebuah beban. Menggunakan persamaan akuntansi. Transaksi adalah peristiwa ekonomi perusahaan yang dicatat oleh para akuntan. Transaksi-transaksi dapat berasal dari internal dan eksternal. Perusahaan-perusahaan melakukan banyak kegiatan yang bukan merupakan transaksi bisnis. Setiap transaksi harus memiliki pengaruh ganda pada persamaan akuntansi. Menggunakan persamaan akuntansi. Membeli komputer aset, berarti dicatat. Terus yang kedua, membahas rancangan produk dengan pelanggan yang potensial. Karena membahas doang, aset atau liabilitas atau ekuitas tidak ada yang berkurang. Karena itu tidak dicatat. Membayar sewa liabilitas berkurang atau modal juga bisa, dan itu dicatat. Analisis transaksi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ekuitas itu modal saham-saham biasa dan saldo laba. Saldo laba terdapat pendapatan, beban, dividen. Laporan keuangan. Perusahaan menyusun 4 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi atau income statement, laporan saldo laba atau rating earning, ada laporan posisi keuangan, statement of cash flow, atau terkadang dikenal sebagai neraca. Yang terakhir, laporan arus kas, statement of cash flow. Berikut ilustrasi laporan keuangan. Laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 September 2014. Seperti pendapatan jasa 4.700 euro, beban gaji dan upah 900 euro, beban sewa 600, beban iklan 250, beban utilitas 200, total beban 1.950 euro. Laba neto jadi sebesar 2.750 euro. Laba erot dapat karena pendapatan kurang beban. Menjadi laporan saldo laba. Itu laba untuk bulan berakhir pada 30 September 2014. Saldo laba 1 September ditambah laba neto sebesar 2.750 euro dikurang dividen 1.300 euro. Saldo laba 30 September sebesar 1.450 euro. Ilustrasi laporan keuangan. Laporan posisi keuangan 30 September 2014. Aset
peralatan sebesar 7.000 euro, perlengkapan 1.600, piutang usaha 1.400, kas 8.050, total aset 18.050 euro. Ekuitas dan liabilitas. Ekuitas modal saham-saham biasa sebesar 15.000 euro, saldo laba 1.450 euro. Liabilitas 1.600, total ekuitas dan liabilitas 18.50 euro. Lanjut. Ini masih ada ini contoh lain. Jadi, sebentar. Software laporan arus kas untuk bulan yang berakhir pada 30 September 2014. Arus kas dari kegiatan operasi sebesar 3.300 euro. Penerimaan kas dari pendapatan. Penerimaan kas dari pendapatan 3.300 euro. Pengeluaran kas untuk beban 1.950 euro. Kas neto yang disediakan untuk aktivitas operasi jadi 1.350. Jadi itu yang 330 euro itu dikurangi dengan 1.950. Arus kas dari kegiatan investasi, pembelian peralatan 7.000 euro. Lalu ada arus kas dari kegiatan pendanaan, yaitu penjualan saham biasa 15.000 euro. Pembayaran dividen tunai 1.300 euro. Jadi 13.700 euro. Kenaikan neto dalam kas 8.050 euro. Kas pada awal periode 0. Jadi akhir periode didapatkan menjadi 8.050 euro. Sekian. Terima kasih. Ada